Selamat pagi teman-teman. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelum saya akan menjelaskan tentang hasil kerja saya akan perkenalkan diri. Nama saya Susana Lava, NIM 1703030154. Saya mahasiswa sosiologi kelas C semester 6. Berkaitan dengan tugas yang diberikan oleh Bapak pada mata kuliah pendidikan anti korupsi tentang cara melakukan korupsi yang paling efektif dan efisien, disertakan dengan data korupsi yang ada di NTT atau Nusa Tenggara Timur. Saya akan mencoba menjelaskan hasil kerja saya, yakni yang pertama, saya lebih dulu memaparkan tentang data korupsi yang ada di NTT. Melalui data yang diambil dari media massa, memaparkan tren korupsi di Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan mengambil data dari tahun 2015 hingga tahun 2017, menemukan ada 23 kasus korupsi yang terjadi selama kurun waktu tersebut. Dari sisi pelaku, ASN atau aparatur sipil negara merupakan yang terbanyak. Melalui sebuah penelitian yang dilakukan oleh PAKU atau Pendidikan Anti Korupsi Undana, dari 23 kasus tersebut, ada 48 pelaku korupsi, di mana dari kalangan ASN atau aparatur sipil negara 25 orang, swasta 16 orang, dan pegawai atau pejabat BUMD 5 orang. Selain itu juga ada 2 lagi profesi pelaku yang terekam media, yaitu 1 anggota DPRD dan 1 anggota kelompok usaha ternak. Ia menjelaskan bahwa korupsi terjadi di sektor barang dan jasa, kesejahteraan sosial, dana pilkada, SPPD fiktif, dan dana penyertaan modal. Untuk sektor barang dan jasa lebih mendominasi dengan total 18 kasus, diusul 4 sektor lainnya yang masing-masing 1 kasus. Selain itu, ada kasus pungutan liar, namun tidak ada endingnya dalam pemberitaan tersebut. Dari 23 kasus tersebut juga total kerugian negara mencapai 45.123.127.566 rupiah, terdiri dari sektor barang dan jasa dengan angka paling besar, yakni 43.128.127.566 rupiah, dan sektor lainnya sekitar 1 miliar lebih. Dari 23 kasus korupsi itu, ada 3 kasus yang menarik perhatian publik yang ditetapkan sebagai kasus strategis oleh PAKU atau Pendidikan Anti Korupsi Undana. Di antaranya kasus korupsi dana pembuatan tambak garam dan kasus korupsi dana proyek pembangunan embung. 2 kasus ini terjadi di Kabupaten Sabu Raijua yang mengakibatkan kerugian negara sebesar 32 miliar. Berikut adalah data korupsi tahun 2018 hingga 2019 dari pemberitaan di media sosial kompas.com. Pihak telah memeriksa 25 orang saksi, termasuk Frans Leburaya, mantan gubernur NTT, terkait pembangunan gedung NTT Fair dibangun mulai Mei 2018 dengan anggaran 31 miliar. Dan selanjutnya, melalui salah satu sosial media, Fitur News, kasus korupsi di NTT didominasi kasus dana desa, bahwa
Sepanjang tahun 2018 hingga saat ini, kasus korupsi di NTT didominasi oleh kasus korupsi dana desa dengan total nilai kerugian mencapai 5 miliar. Dari kasus korupsi yang disidangkan di Pengadilan Tipikor Kupang, 19 kasus diantaranya menyangkut dana desa. Hal ini terlihat dari data pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau SIPP Pengadilan Negeri Kelas 1A Kupang yang diperoleh VN Minggu 23 bulan Maret. Sesuai data tersebut, 19 kasus korupsi dana desa itu merugikan negara sebesar 5.706.514,66 rupiah. Jumlah kasus dan nilai kerugian negara dalam kasus korupsi dana desa mengalahkan kasus-kasus korupsi yang terjadi di lingkup PD Kabupaten Kota, yakni 14 kasus dengan nilai kerugian Rp 3.832.346,34 rupiah, walau jumlah kasus terbanyak ada di dana desa. Secara kasus per kasus, kerugian negara terbesar terjadi pada kasus korupsi dana pembangunan tambak garam di Sabu Barat, Kabupaten Sabu Rejua dengan kerugian negara mencapai 1.389.683 rupiah. Diusul kasus korupsi dana desa Laimate, Kabupaten Sumba Timur dengan total kerugian negara mencapai 1.120.182.718 rupiah. Sementara itu, 2 kasus dengan data kerugian negara terkecil secara berturut-turut ada pada kasus korupsi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM Kabupaten Manggarai dengan nilai kerugian sebesar 51.337.224. Dana desa Awatawalupang Kabupaten Lembata dengan kerugian negara 53.320.640,23 rupiah. Panitera Muda Tindak Pidana Korupsi atau Panmut Tipikor Pengadilan Negeri Kelas 1A Kupang, Daniel Siki kepada VN menjelaskan jumlah berkas kasus korupsi yang diterima Pengadilan Tipikor Kupang selama tahun 2018 sebanyak 53 berkas dan kasus korupsi terbanyak adalah dana desa. Berikut ini pun data korupsi yang diambil tahun 2014 hingga tahun 2017 sebagai berikut. 5 tersangka kasus korupsi yang terjadi di NTT yang terdiri dari atas nama Indra Muhammad Derija, Imbawan SSI, Rosdianto Diki, BA Berdinus Adelbe, Ertus Lopo SIP, Zance Junike Kaborang, Esos. 3 tersangka yakni Indra Muhammad Derija, Irmawan SI, dan Rosdianto Diki BA terlibat kasus korupsi pengadaan perlengkapan peserta Gerak Jalan Sehat Menuju Pemilu Jujur dan Adil pada Komisi Pemilihan Umum KPU Provinsi NTT tahun anggaran 2014, dan tersangka Berdin terlibat kasus korupsi pada pengolahan pengawasan dalam pemilihan wali kota Kupang
tahun 2017 yang bersumber dari dana hibah pemerintah Kota Kupang tahun 2016 dan 2017 pada Sekte Bawaslu Provinsi NTT dan Panwaslu Kota Kupang, sedangkan Janse Junike Kaborang Esos juga terlibat kasus korupsi yang sama, yakni pada pengelolaan pengawasan dalam pemilihan wali kota atau wakil wali kota Kupang tahun 2017 yang bersumber dari dana hibah pemerintahan Kota Kupang tahun 2016 dan 2017 pada Sektes Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur atau NTT dan Panwaslu Kota Kupang. Ini adalah data korupsi yang ada di NTT, dan sebelum saya masuk pada cara melakukan korupsi yang paling efektif dan efisien, saya akan mencoba memberikan gambaran umum tentang korupsi. Pertama, pendidikan anti korupsi. Anti korupsi merupakan sikap tidak setuju, tidak suka, dan tidak senang terhadap tindak korupsi. Anti korupsi merupakan sikap yang dapat mencegah upaya meningkatkan kesadaran individu untuk tidak melakukan tindak korupsi dan menghilangkan peluang bagi berkembangnya korupsi. Masalah yang demikian erat kaitannya dengan kedudukan dan kewenangan pejabat publik yang senantiasa disorot oleh berbagai kalangan adalah korupsi. Dengan beraneka ragam bentuknya, korupsi itu sendiri di dalam kenyataan bisa mengambil bentuk yang bermacam-macam, dari penyelewengan jabatan secara halus dan tidak terasa oleh masyarakat luas hingga pola korupsi yang kasar dan sungguh tidak manusiawi. Pengaruh atau akibat dari korupsi pun tidak sama untuk setiap jenjang administrasi pemerintahan maupun untuk setiap negara. Akan tetapi, jika ditinjau dari sudut etnis, esensinya sama, yaitu penyalahgunaan kepercayaan dari orang banyak, dalam hal ini masyarakat atau para warga negara. Jika orang mendengar istilah korupsi, biasanya yang tergambar ialah adanya seorang pejabat tinggi yang dengan rakus menggelapkan uang pajak, mengumpulkan komisi, dan menggunakan uang negara lainnya bagi kepentingan pribadi. Tindak korupsi bukannya tertuju pada barang atau jasa, tetapi tindakan korupsi ini terjadi karena beberapa faktor-faktor yang terjadi di dalam kalangan masyarakat. Korupsi merupakan tindakan menguntungkan diri sendiri dan orang lain yang bersifat busuk, jahat, dan merusakkan karena negara dan masyarakat luas. Pelaku korupsi dianggap telah melakukan penyelewengan dalam hal keuangan atau kekuasaan, pengkhianatan amanat terkait pada tanggung jawab dan wewenang yang diberikan kepadanya, serta pelanggaran hukum. Korupsi lebih ditekankan pada perbuatan yang merugikan masyarakat luas dengan kepentingan pribadi maupun golongan. Kasus korupsi adalah tindakan melawan atau melanggar hukum yang tidak seharusnya dilakukan oleh siapapun. Namun pada kenyataan saat ini, kasus korupsi bukanlah kasus yang langka. Kasus korupsi merupakan kasus yang sering terdengar belakangan ini, terlebih lagi banyaknya
para petinggi negeri ini yang terjerat kasus korupsi mulai dari menteri, penegak hukum, anggota legislatif, maupun kepala daerah. Hal ini tentunya menyebabkan kasus korupsi menjadi sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dari kebiasaan para petinggi negeri belakangan ini. Kasus korupsi itu sendiri mereka lakukan dengan berbagai cara dan dalam kesempatan yang berbeda-beda serta dengan tujuan-tujuan tertentu. Sebenarnya kasus korupsi yang dilakukan oleh para petinggi negeri ini adalah tindakan yang sangat memalukan. Mereka seharusnya menjadi contoh baik bagi rakyat, bekerja untuk rakyat, serta memiliki visi dan misi yang pro rakyat yang harus benar-benar dilakukan. Dari sini, saya mengambil salah satu contoh korupsi yang sering dilakukan tanpa sadar, yakni salah satu korupsi yang sering saya lakukan adalah korupsi waktu. Korupsi waktu adalah di mana seorang melakukan pekerjaan tidak tepat waktu, dan selain korupsi waktu yakni mengambil barang milik teman atau saudara tanpa sepengetahuan orang tersebut juga termasuk tindakan korupsi. Hal itu harus dihilangkan dan itu juga adalah bibit bobotnya tumbuhnya tindakan korupsi. Dan berikut adalah bentuk-bentuk korupsi. Yang pertama, penyuapan. Mencakup tindakan memberi dan menerima suap baik berupa uang maupun barang. Yang berikut, embezzlement merupakan tindakan penipuan dan pencurian sumber daya yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu yang mengelola sumber daya tersebut, baik berupa dana publik atau sumber daya alam tertentu. Yang berikut, fraud merupakan suatu tindakan kejahatan ekonomi yang melibatkan penipuan, termasuk di dalamnya proses manipulasi atau mendistorsi informasi dan fakta dengan tujuan mengambil keuntungan tertentu. Yang berikut, extortion, tindakan meminta uang atau sumber daya lainnya dengan cara paksa atau disertai dengan intimidasi tertentu oleh pihak yang memiliki kekuasaan. Berikut, favoritisme adalah mekanisme penyalahgunaan kekuasaan yang berimplikasi pada tindakan privatisasi sumber daya. Yang berikut, melanggar hukum yang berlaku dan merugikan negara. Yang terakhir, serba kerahasiaan meskipun dilakukan secara kolektif atau korupsi berjamaah. Dan kedua, jenis-jenis korupsi. Korupsi ekstortif yakni berupa sogokan atau suap yang dilakukan pengusaha kepada pengusaha. Yang kedua, korupsi manipulatif seperti permintaan seorang yang memiliki kepentingan ekonomi kepada eksekutif atau legislatif untuk membuat peraturan atau undang-undang yang menguntungkan bagi usaha ekonominya. Yang ketiga, korupsi nepotistik, yaitu terjadinya korupsi karena adanya ikatan kekeluargaan, pertemanan, dan sebagainya. Yang berikut, korupsi subversif, yakni mereka yang merampok kekayaan negara secara sewenang-wenang untuk dialihkan ke pihak asing dengan sejumlah keuntungan pribadi. Dan yang ketiga, model korupsi yang sering terjadi secara praktis. Yang berikut, pungutan liar, penyuapan, pemerasan, penggelapan, penyelundupan, pemberian hadiah atau hibah yang berkaitan dengan jabatan atau profesi seseorang. Dan yang keempat, faktor penyebab terjadinya tindakan korupsi. Faktor internal merupakan faktor pendorong korupsi yang berasal dari dalam diri setiap individu. Faktor internal dapat diperinci menjadi yang pertama, sifat tamak atau rakus manusia. Merupakan sifat yang berasal dari dalam diri setiap individu. Hal itu terjadi karena seorang mempunyai hasrat besar untuk memperkaya diri dan tidak pernah merasa puas terhadap apa yang telah dimiliki.
Yang kedua, gaya hidup konsumtif. Apabila perilaku konsumtif tidak diimbangi dengan pendapatan yang memadai, maka hal tersebut akan membuka peluang seseorang untuk melakukan berbagai tindakan demi memenuhi hajatnya. Ya, dan yang terakhir, moral yang kurang kuat. Seseorang yang mempunyai moral lemah cenderung mudah tergoda untuk melakukan tindakan korupsi. Yang kedua, faktor eksternal merupakan faktor pemicu terjadinya tindakan korupsi yang berasal dari luar diri pelaku. Faktor eksternal dibagi menjadi 4, yaitu faktor politik, hukum, dan ekonomi, dan organisasi. Faktor penyebab korupsi dari sudut pandang organisasi yaitu kurang adanya teladan dari pemerintah. Yang berikut, tidak adanya kultur organisasi yang benar. Yang ketiga, sistem akuntabilitas di instansi pemerintah kurang memadai. Yang berikut, manajemen cenderung menutupi korupsi di dalam organisasi. Dan terakhir, karena lemahnya pengawasan dari KPK. Dan yang kelima, ciri-ciri korupsi. Menurut Syed Hussein Alatas, ciri-ciri korupsi adalah sebagai berikut. Korupsi senantiasa melibatkan lebih dari satu orang. Yang berikut, korupsi pada umumnya melibatkan keserbarahasiaan. Dan yang ketiga, korupsi melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik. Yang keempat, mereka yang mempraktik cara-cara korupsi biasanya berusaha menyelubungi perbuatannya dengan berlindung di balik pembenaran hukum. Dan yang keempat, mereka yang terlibat korupsi adalah mereka yang menginginkan keputusan-keputusan yang tegas dan mereka yang mampu untuk mempengaruhi keputusan-keputusan itu. Dan yang berikut, setiap tindakan korupsi mengandung penipuan, biasanya pada badan publik atau masyarakat umum. Dan yang terakhir, setiap bentuk korupsi adalah suatu pengkhianatan kepercayaan. Yang keenam, sebab-sebab korupsi menurut Syed Alatas antara lain: yang pertama, kelangkaan lingkungan yang subur untuk perilaku anti korupsi. Yang kedua, kemiskinan. Yang ketiga, kurangnya pendidikan. Yang keempat, tiadanya tindakan hukum yang tegas. Yang kelima, struktur pemerintahan. Yang keenam, perubahan radikal. Yang ketujuh, kelemahan pengajaran agama dan etika. Dan yang kedelapan, keadaan masyarakat. Yang ketujuh adalah upaya pencegahan. Yang pertama, menanamkan semangat nasional yang positif dengan mengutamakan pengabdian pada bangsa dan negara melalui pendidikan formal, informal, dan agama. Dan B, melakukan penerimaan pegawai berdasarkan prinsip keterampilan teknis. C, para pejabat dihimbau untuk mematuhi pola hidup sederhana, memiliki tanggung jawab tinggi. D, para pegawai selalu diusahakan kesejahteraan yang memadai dan ada jaminan masa tua. Dan E, menciptakan aparatur pemerintah yang jujur dan disiplin kerja yang tinggi. F, sistem keuangan dikelola oleh para pejabat yang memiliki tanggung jawab etis tinggi dan dibarengi sistem kontrol yang efisien. G, melakukan pencatatan ulang terhadap kekayaan pejabat yang mencolok. H, berusaha melakukan reorganisasi dan rasionalisasi organisasi pemerintah melalui penyederhanaan jumlah departemen beserta jawaban di bawahnya. Dan yang terakhir, yang berikut adalah cara melakukan korupsi yang paling
efektif dan efisien. Yang pertama, wajib dilakukan secara berjamaah. Ini merupakan role yang paling utama agar dilarang stand alone dalam berbuat korupsi, karena cuma orang bodoh yang korupsi sendirian. Ingat untuk selalu mengajak keluarga, terutama rekan kerja yang berpengaruh seperti bos Anda, untuk dijadikan backingan pada cara melakukan korupsi yang pertama ini. Jika melanggar ini dapat menyebabkan mudah dan cepatnya usaha Anda digulung. Ketika diendus berwenang, Anda akan dengan mudah dijadikan tumbal oleh pihak lain. Yang kedua, mencari proyek yang tidak populer. Pilih proyek yang tidak akan langsung dirasakan oleh masyarakat. Contoh, proyek kompleks olahraga. Semenjak prestasi olahraga kita selalu anjlok, kemungkinan proyek diaudit semakin kecil. Contoh lain, pengadaan sapi, karena yang makan daging sapi kebanyakan orang kaya. Ketika harganya naik, maka rakyat miskin tidak akan protes. Melanggar cara ini dapat menyebabkan mudah terendus pihak berwenang dan menjadi bual-bualan media. Yang ketiga, saling membantu sesama. Dalam rangka meningkatkan jaringan dan mendapatkan link-link baru, maka penting untuk saling membantu, terutama junior yang ingin ikut pemilu atau seleksi. Kalau dia sukses, dia bakal memiliki utang budi, maka segala urusan kita akan dilancarkan. Melanggar cara ini juga dapat menyebabkan terisolasi dari lingkaran kekuasaan dan sulit mencari proyek. Yang berikut, keempat, selalu low profile. Masyarakat kita selalu iri dengan orang memamerkan hartanya. Masa masyarakat PNS golongan 3 punya mobil banyak, punya rumah mewah, punya rekening miliaran, duitnya dan dari mana? Di sini pentingnya low profile. Jangan sampai harta kita diketahui oleh orang banyak. Jangan lupa bersedekah kepada orang lain untuk menjaga image kita. Melanggar ini dapat menyebabkan dipertanyakan asal harta kita tidak populer di mata masyarakat. Yang kelima, memegang kelemahan lawan dan kawan. Dikarenakan politik tidak mengenal kawan dan lawan, maka tidak hanya mengenal kelemahan lawan saja yang perlu kita ketahui, kelemahan kawan juga perlu diketahui. Dengan begitu kita akan mempunyai rantai yang menjaga kawan kita yang menyimpang. Melanggar ini dapat menyebabkan ditusuk dari belakang dan gampang dikhianatin. Yang keenam, menjauh dari sorotan media. Dikarenakan media kita umumnya memegang prinsip bad news is a good news, mereka akan dengan senang hati memberitakan kelemahan-kelemahan kita. Jika Anda tidak tahu cara mengatasinya, lebih baik menghindar dari sorotan media. Yang ketujuh, memiliki basis massa. Merekrut anak buah sebanyak-banyaknya untuk dijadikan basis sangat penting. Hal ini akan membuat suara kita didengar pihak kawan dan lawan. Pilih anak buah yang anarkis, biasa suaranya makin didengar. Syukur-syukur tokoh masyarakat jadi anak buah kita. Manfaat lain, apabila Anda dijemput pihak berwenang, Anda bisa gunakan asas sebagai tameng hidup. Dapat melanggar cara ini dapat menyebabkan pendapat kita tidak diingat dan tidak punya tameng. Yang kedelapan, menguasai media. Jika kita bisa sampai di level ini, berarti kita sudah bisa menguasai semua bagian dari dunia ini. Keuntungan memiliki poin ini ialah Anda bisa memanipulasi semua masyarakat dengan berita yang media sampaikan. Yang kesembilan, manajemen harta. Yang baik. Sepandai-pandainya tupai melompat, pada akhirnya jatuh juga. Hal ini juga bisa berlaku karena salah langkah atau sedang sial saja. Pasti kita tidak mau hasil kerja kita dirampas dengan mudah oleh pihak berwenang, sehingga manajemen harta menjadi suatu keharusan. Melanggar cara ini dapat menyebabkan jatuh miskin dan masa depannya suram. Terakhir, tips agar tidak dicurigai atau tertangkap bila korupsi. Yang pertama, jangan bergaya hidup mewah, ini bisa mencurigakan. Anda bisa berpura-pura hidup sederhana untuk sementara. Setelah Anda tak menjabat, Anda bisa hidup nyaman di Hawaii atau di Oslo.
Yang berikut, jangan berkoar-koar seperti aktivis anti korupsi ini bisa bikin orang jadi curiga bahwa Anda sebenarnya munafik. Yang berikut, jangan membuka mengadukan kasus korupsi sesama koruptor. Ini bisa menyebabkan terjadinya saling buka borok. Para koruptor harusnya juga punya jiwa korsa alias korupsi sama-sama. Yang berikut, jangan membuka rekening gendut di dalam negeri, buka saja di negara yang tidak punya perjanjian ekstradisi dengan Indonesia, dan di bank melindungi rekening nasabahnya secara ketat seperti Bank Kepulauan Cayman dan Cina. Jangan menerima suap dalam bentuk dolar, apalagi rupiah. Minta saja pihak penyuapan membayar dalam bentuk permata, berlian, atau lainnya yang sulit dilacak secara tunai. Penyerahan dilakukan langsung oleh penyuapan dan dilakukan di tengah keramaian seperti Dufan, Ansel, Marine, dan lain-lain. Ingat, Anda harus coba mengecoh dulu pihak pengawasan yang mungkin diterjun. Buat penyerahan palsu 2 atau 3 kali. Jika Anda ditangkap, maka barang bukti belum ada. Bisa juga bertemu di tengah laut, sehingga jika ada yang mengintai langsung ketahuan. Masing-masing pihak menyewa super speedboat yang paling kencang. Yang berikut, jangan menggunakan HP untuk membicarakan masalah korupsi. Bertemu saja secara langsung di kolam pemancingan, di lapangan golf, atau di tempat umum lainnya. Pakai topi yang dalam kacamata hitam yang lebar, Anda tak mudah dikenali. Jangan berpoligami selagi masih menjabat bahaya. Jangan seiring tampil di media massa. Usahakan agar orang yang mengenal Anda sedikit mungkin. Pilih sebuah rumah sederhana di sebuah gang atas nama orang lain. Jangan ke sana sampai Anda benar-benar terdesak. Ini bisa jadi tempat persembunyian sementara jika kegiatan ilegal Anda tercendus. Yang berikut, jangan dekat-dekat dengan insurgency. Dia itu interferensi berkemampuan tinggi. Siapkan ID card palsu dan jauh-jauh hari sehingga Anda masih bisa lolos saat sudah dicekal. Jangan berteman dengan petugas, rajinlah beribadah. Ini bisa jadi topeng buat Anda. Jangan sering-sering korupsi. Cukup 2 atau 3 kali saja, tapi yang kelas kakap. Usahakan korupsinya tidak berjamaah. Kemungkinan bocornya sangat besar, jadi bisa korupsinya sendiri atau main tunggal. Baik, demikian sedikit tentang tutorial korupsi yang baik dan benar, sehingga Anda tidak ketahuan atau tertangkap jika korupsi. Tutorial ini dibuatnya hanya untuk melengkapi berbagai tutorial lainnya. Saya yakin tutorial korupsi belum ada. Kita perlu malu, apalagi marah-marah bila ada orang yang menyusun tutorial tentang budaya sebagai bangsa. Korupsi kan memang sudah membudayakan. Tulisan murni inilah dan tidak mengenal moral, karena Chen memang tidak mengenal moral. Baik buruknya tergantung pada yang melakukannya. Jika Chen mengenal moral, maka orang yang paling berdosa adalah Einstein. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan, dan ini adalah hasil kerja saya. Terima kasih dan sekian.